Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng Muhammad Subhan. Muhammad Subhan merupakan seorang pegiat literasi dan juga seorang penulis yang sekarang bermukim di Sumatera Barat. Langsung saja kita mulai sesi ngobrol bareng Muhammad Subhan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Subhan. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Rizky. Sehat Alhamdulillah. Bang Subhan? Alhamdulillah sehat Bang Rizky. Bang Rizky sehat ya? Alhamdulillah sehat. Em, Sekarang posisi lagi di rumah. Ya benar nih, di ruang kerja saya di rumah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, Alhamdulillah sedang di rumah. Bang Rizky di rumah ya? Di rumah, saya di Palembang sekarang. Oke. Baik. Eee, jadi kalau tidak salah, Bang Subhan ini pernah ngomong bahwa Bang Subhan adalah seorang full time writer. Ya, Nah, boleh diceritakan Bang Subhan, kenapa Bang Subhan bisa memilih jalan hidup yang nggak banyak dipilih oleh orang lain itu, Bang? ya benar sekali ya. Benar Bang Rizky, saya memang total ya full di ranah kepenulisan. Jadi, saya mulai itu pada tahun 2000, pasca saya merantau dari Aceh ke Padang, Sumatera Barat. Jadi tamat SMA, ayah saya meninggal dunia, alhamdulillah. Kemudian, kebetulan ibu saya kan orang Minang nih, Pasaman Barat. Saya orang Aceh. Ketika itu, Jadi Bang Subhan aslinya orang mana? gabungan nih, gabungan Aceh Minang. Kalau lahirnya, lahirnya di mana, Bang? Saya lahir di Medan. Saya lahir di Medan, saya ketemu di Medan, bertemu di Medan, lahir saya di situ. Jadi numpang lahir. Kelas 2 SD, saya dibawa ayah ke Aceh, kami sekeluarga. Kemudian saya menyelesaikan SD, SMP, SMA di Aceh. Nah, kelas 3 saya meninggal. Saya meninggal otomatis tulang punggungnya patah ya kan. Lalu ketika itu di tahun-tahun 90-an itu, Aceh sedang konflik, otomatis kehidupan, kurang baik. Ekonomi, pendidikan, agak susah di sana. Lalu setelah saya selesaikan kuliah, selesai saya SMA, saya ajak ibu dan adik-adik untuk pulang ke kampung ibu di Pasaman Barat. Lalu saya merantau ke Padang, kuliah, menyelesaikan kuliah di Padang, Padang Panjang. Di universitas Kemudian, apa, Bang Subhan? kampusnya kecil Bang Rizky, kampus, Sekolah Tinggi Agama Islam ya. Sekolah Fine. Tinggi Agama Islam YKI Padang 4 semester, lalu saya kan di, STAI Imam Bonjol Padang Panjang. Ini, Oh, ketika itu ekonomi belum cukup stabil, kemudian saya aktif di media menjadi wartawan di beberapa surat kabar harian di Padang, di sibuk ya keasikan kerja, jadi kuliahnya agak, molor gitu ya. Ya itu 14 tahun loh, kalau digabung semuanya 14 tahun untuk di itu. media itu? Di Oh, di kampus kampus kalau itu 14 tahun. kalau kerja di media saya tahun 2000 ketika pertama sekali merantau di Padang sampai 2012. Tahun 2012 saya aktif di lapangan. Kemudian 2000 sebelum itu 2009 sampai 2012 itu saya sudah, membantu Rumah Puisi Taufik Ismail, penyair Mhm. Taufik Ismail. Saya manajernya di rumah puisi beliau di kaki Singgalang, Tanah Datar itu. Nah jadi, full time nulis tadi itu ya karena, saya tidak punya alternatif pekerjaan lain, Mbak Rizky. Jadi ketika merantau di Padang itu saya coba melamar ke sana kemari, mau jadi karyawan toko dan lain sebagainya, nggak berbakat ya kan. Pernah jadi sales juga, nggak berbakat juga. Lalu saya menjadi, kalau di sini bahasanya garin masjid ketika itu ya, kalau di Paling Palembang, sama-sama dari Merbot kalau di Palembang. Iya. marbot. Nah, jadi 4 tahun saya tuh jadi marbot garin masjid. Nah, disitulah saya mulai mulai berkontemplasi ya, merenung kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk saya, yang bisa saya menghasilkan uang di situ, secara
strata sosial saya lebih baik gitu. Nah kemudian muncullah, si Ilham ya, "Ilham, kenapa kamu tidak nulis?" Karena sejak SD, SMP, SMA kamu kan sudah nulis ketika itu. Nah di situlah, di surau itulah, di musola itulah, saya memantapkan diri untuk jadi penulis Pak Rizky, di Mmm, sur itu usia berapa? mmm, masuk masuk 20 tahun ya, masuk 20 Oh, tahun. masih kuliah itu, Bang, ya? Ya, masih masih kuliah. Jadi lebih kurang saya di surau itu ada sekitar, 4 tahun ya, 4 Wah, tahun, setelah 4 tahun 2004 saya kemudian, tahu, di lapangan jadi wartawan, jadi wartawan. Nah, jadi wartawan itulah kemudian dunia ini merasa luar biasa besarnya, orang, banyak sekali yang bisa, kita ajak kerjasama, menjadi narasumber kita untuk berita dan lain sebagainya, kemudian kesempatan juga mengelilingi Indonesia, tugas-tugas liputan bersama DPRD dan lain sebagainya ya. Beberapa negara juga ya, se-Asia, gara-gara wartawan itu. Kemudian untuk menulis kreatif, saya baru menekuni total itu sejak 2008. 2008 ketika Pak Taufik Ismail ngajak saya ke rumah puisi, saya melihat buku-buku sangat banyak di rumah puisi Taufik Ismail. Disitulah mulai saya membaca dengan tekun buku-buku sastra. Kalau sebelumnya saya menekuni buku-buku jurnalistik ya, karena saya wartawan, kemudian saya beralih ke buku-buku sastra. Nah, barulah lahir novel saya di situ, Rinai Kabut Singgalang yang pertama ya. Binai Kabut Singgalang, ya. Jadi gini dulu, Bang, aku mau coba merunut. Jadi di usia 20 tahun itu mendapatkan ilham untuk fokus di dunia tulis-menulis. Nah, tapi itu belum langsung ke dunia kreatif ya, Bang, ya? Belum belum, Ke masih jurnalistik ya? jurnalistik ya, benar. Nah, itu langsung langsung memutuskan, berarti kalau mau nulis ini saya ke jurnalistik gitu? Ya benar, jadi ketika Boleh tahu saya nama korannya, Bang, yang waktu itu tempat Abang kerja waktu itu? ya Awal-awal? untuk tahun awal-awal 2000-an itu ada beberapa koran mingguan, ada Garda Minang, ada Serambi Minang, ya ada beberapa koran. Kemudian 2004 saya masuk ke harian Mimbar Minang Oh, pertama sekali. Sekarang Bung ya, itu korannya bagus sekali ketika itu walaupun hitam putih. Kemudian selesai dari Mimbar Minang, saya mendirikan Serambi, Minang Harian, tapi nggak lama bertahan sama kawan-kawan di Padang. Lalu setelah dari Serambi, inspirasi Serambi Minang itu Serambi Indonesia Aceh. Karena iya. ketika itu pasca tsunami saya dan kawan-kawan kebetulan ikut, menjadi tim, relawan ke Melambuh Aceh. Pulang dari sana, membawa koran Serambi Indonesia, ya kita coba, mengadopsi tampilannya, beritanya dan lain sebagainya, tapi dengan konsep berbeda gitu. Nah kemudian hanya 6 bulan bertahan, kemudian, saya, bekerja di Harian Haluan. Harian Haluan Pandang ini di Sumatera Barat. Nah di Haluan inilah, secara ekonomi sedikit membaik, kemudian saya ditugaskan sebagai kepala perwakilan haluan di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, 2 tahun di sana, eee, setelah selesai misi, jualan koran dalam artian membesarkan koran haluan di Bukit Tinggi, lalu saya ditarik lagi ke Padang menjadi koordinator liputan haluan di Padang. Tidak lama juga karena saya pindah ke Padang Panjang karena istri saya, diangkat jadi PNS guru di sini. Itu Mas Riz. Jadi, lumayan panjang ya perjalanan di dunia koran itu dan haluan itu sampai sekarang masih masih bertahan ya, Bang, sebenarnya dan masih cukup diperhitungkan di dunia sastra. Karena Iya kalau bener, di grup koran minggu itu selalu ada laporan karya apa yang dimuat di haluan, sampai sekarang masih ada gitu. benar benar Mbak Rizky. Haluan, kebetulan haluan lama, kalau haluan lamanya memang sudah
sudah apa ya, sudah tidak ada lagi karena kantornya di Damar dulu. Kemudian pada tahun 2010 kalau tidak salah dibeli oleh grupnya Basco menjadi haluan baru, konsep yang baru, tapi tetap dengan membawa nama haluan karena ada nilai sejarah. Saya juga pernah di Harian Rakyat Sumbar, grup Jawa Pos, saya redaktur sastranya di situ dari tahun 2012 sampai 2017. Saya memegang kolom sastra, ya sebagai redaktur tamu, gitu Bang Riz. Hmm. Jadi setelah setelah menjadi jurnalis, baru kemudian tertarik untuk terjun di dunia kreatif, menulis kreatif. Maksud saya itu setelah bergabung di Rumah Baca Taufik Ismail, Rumah Puisi. Rumah Puisi Taufik Ismail, ya benar. Jadi saya memutuskan menulis kreatif, ya karena saya berpikir selama menjadi wartawan itu, ya kita hanya memberitakan orang ya kan, kita kapan diberitakan. Saya, melihat banyak sastrawan-sastrawan yang datang ke Rumah Puisi, wah keren juga ini, mereka menjadi tokoh-tokoh, yang diidolakan siswa, guru yang hadir saat itu ya, yang untuk pelatihan-pelatihan, menulis kreatif bersama para sastrawan. Wah, saya juga harus bisa seperti ini gitu. Nah, jadi saya mulailah buku sastra ya kan, baca-baca buku sastra, kemudian menulis puisi, cerpen. Kalau menulis puisi cerpen saya sudah sejak SMP, SMA sebenarnya, tapi belum betul-betul serius, hanya sekedar nulis biasa, membaca sekedarnya saja begitu. Yang mulai betul-betul saya tekuni serius itu ya sejak sejak di Rumah Puisi itu, Bang. Kalau nggak salah, saya pernah dengar juga berkomunikasi dengan beberapa organisasi kemahasiswaan ya, Bang. Kalau nggak salah Ganto ya, ada teman saya yang di Ganto itu juga sempat bilang ada Bang Subhan, dia kenal dengan Bang Subhan itu karena dia bergabung di Ganto, terus kemudian mengenal Bang Subhan sebagai salah satu seorang penjaga Rumah Puisi Taufik Ismail gitu. Jadi Benar benar. setelah itu Jadi iya, jadi ketika saya di Rumah Puisi itu memang banyak sekali kunjungan-kunjungan, Mbak Rizky. Di posisi saya itu sebagai pengurus, manajer ya, manajer program Rumah Puisi. Jadi hampir setiap minggu itu ada kunjungan-kunjungan dari guru, dosen, mahasiswa, eee, media-media kampus, mereka berkegiatan ke sana gitu. Itu era-era jayanya, era-era tahun 2009, 2012 Rumah Puisi itu ramai sekali, selalu ada kunjungan ya. Kalau sekarang Rumah Puisi sedang sedang direnovasi karena, Pak Taufik pun sudah jarang ke Rumah Puisi karena beliau sudah sepuh juga ya, iya. sudah umur berapa tahun, tidak salah, dan Rumah Puisinya sedang direnovasi untuk menjadi museum sastra oleh oleh, Bang Fadlizon kalau tidak salah. Gitu. Terus setelah di Rumah Puisi Taufik Ismail membuat novel Rinai Kabut Singgalang. Ya, Itu nah novel kenapa pertama. novel pertama, kenapa Rina Kabur Singgalang, itu karena Rumah Puisi itu dan Padang Panjang ya, khususnya Padang Panjang Tanah Datar, Rumah Puisi itu, saya selalu kagum dengan, landscape atau panorama Rinai dan kabutnya gitu. Kalau Singgalang kan gunung, ada gunung ya, baru main-main kemari, ya ada Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike. Nah, jadi, Rumah Puisi ini berdiri di antara, kaki 3 gunung itu. Pada hari-hari tertentu, Rinai turun, gerimis turun, turunlah kabut. Nah, kabut itu Oh, menutupi rumah, indah sekali, cantik sekali. Nah, sampai kemudian, sekarang itu masih bisa dilihat nggak? sekarang karena sudah banyak rumah penduduk ya, kembang ya, sekali-sekali masih turun juga lah, kabutnya. Sekali-sekali masih turun juga, terutama kalau cuaca sedang ekstrim dingin. Rinai turun itu biasanya itu pandangan hanya beberapa meter saja Bang Rizky, karena ditutupi oleh kabut ya, jalan-jalan ditutupi oleh kabut, cantik sekali. Nah, karena, suka dengan panorama itu, kemudian saya adopsilah kata Rinai, Kabut, Singgalang menjadi novel itu. Sebagai kenang-kenangan saya pernah di Rumah Puisi, di samping itu novelnya memang sebagian tentang
tentang perjalanan saya dari Aceh dulu, kemudian ke Pasaman Barat, kampung ibu saya, lalu, ke Padang, saya kuliah. Di, novel ini agak gaya-gaya klasik, karena saya terpengaruh dengan bacaan-bacaan balai pustaka di era-era tahun 20-an itu kan, dan bermacam-macam novel-novel yang, di dikoneksi oleh perpustakaan sekolah saya dan itu sebagian besar buku-buku balai pustaka. Oke, oke. Eee, terus setelah Hari Naik Kabut Singgala, sekarang kalau boleh tahu total sudah ada berapa buku yang Bang Subhan terbitkan? Iya, saya sebenarnya bukan penulis yang sangat produktif, Bang Rizky. Ya target target tertentu, untuk karya-karya saya. Biasanya 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun sekali, 1 buku gitu kan. Nah, saya sudah novel kedua itu sejak tahun 2012. Jadi tahun 2011 itu Rinai Kabut Singgalang terbit, 2012, 2013 saya sudah merencanakan novel, sudah mengonsep novel berikutnya. Dan novel itu judulnya Rumah di Tengah Sawah. Tapi yang 4 tahun baru terbit. Rumah di Tengah Sawah itu yang kemudian mengantarkan Bang Subhan terpilih jadi salah satu emerging writer Ubud Festival. Benar sekali, 2015 saya tulis, saya terbitkan, Rumah di Tengah Sawah, lalu 2 tahun kemudian 2017 dia menemukan nasib baiknya, lolos di Ubud Writer. Nah, cuman ini, Ubud ini bukan sekali itu saja saya kirim, Mbak Rizky. Jadi sejak, beberapa kali WRF, saya sudah ngirim-ngirim karya juga ke sana, nggak tembus-tembus kan. Saya orangnya, penasaran, orangnya, penasaran. Misalnya seperti, nge-YouTube inilah gitu, saya kalau belum tercapai, monet dan lain sebagainya, saya akan terus penasaran begitu, saya pelajari tekniknya. Oke, Eee, oke. juga saya begitu. Jadi kalau tidak salah lebih kurang 5 tahun ya, 5 tahun saya mengirim terus karya-karya saya, cerpen, puisi, novel, terus, saya kirim ke sana. Nah, 2017 itulah Rumah di Tengah Sawah yang terpilih, dan 2017 itu saya mengirim 2 buku sebenarnya. Oh Satu iya, buku kan ya, kumpulan cerpen bensin di kepala Bapak, kalau tidak Presiden salah. Kepala Bak. Kemudian, Rumah di Tengah Sawah. Nah, ketika diumumkan lolos WRF 2017 itu saya mengira buku cerpen saya yang lolos, tapi rupanya, novel gitu, novel saya yang lolos. Itulah, momen yang saya kira sangat berkesan karena bertemu dengan emerging, writer lainnya di berbagai daerah, dan 2017 itu saya kira yang terbanyak itu. Ada sekitar, orang dulu ya, lupa saya. Dan kita langsung diundang ke situ kan, Iya, ya. ke Ubud. Dan ternyata nasibnya Rumah di Tengah Sawah itu usianya panjang ya gitu. Karena baru-baru ini diterbitkan lagi oleh Pustaka Jaya. Balai Balai Pustaka. Pustaka, Balai Pustaka. Balai Iya, Pustaka. boleh diceritakan Bang Subhan, itu gimana eh, prosesnya sampai dia bisa diterbitkan ulang oleh Balai Pustaka? Kan jarang-jarang nih ada yang diterbitkan lagi oleh Balai Pustaka gitu. Ya, benar sekali Pak Rizky. Jadi, saya, berprinsip setiap karya, buku terutama, itu dia pasti akan punya nasib baiknya masing-masing ya. Seperti halnya Mbak Rizky menulis cerpen, tembus di Kompas, lolos juga, cerpen terbaik, nominasi terbaik Kompas, cerpen terbaik Kompas, itu kan, nasib-nasib baik yang kadang-kadang tidak kita duga ya. Nah, saya juga mengalami itu, beberapa karya-karya saya termasuk, yang lolos di Ubud Writer, kemudian, diterbitkan kembali oleh Balai Pustaka. Nah, jadi ceritanya ketika, tahun lalu saya menjadi moderator acara Duta Baca Indonesia, Perpusnas, Perpusnas RI kan begitu, saya diundang di moderator. Kemudian, narasumbernya ada beberapa orang, salah satunya, Direktur Utama Balai Pustaka. Oh. Nah, Pak Dirut pada saat momen itu menyampaikan pada peserta Zoom, dan saya tentu menyimak sebagai moderator, bagi yang punya karya, naskah yang berpeluang untuk diterbitkan Balai Pustaka, silakan kirim saja, kan begitu. Saya tertarik dengan itu, lalu saya
saya, hubungi Balai Pustaka, saya kirim naskah, ya lumayan lama juga, beberapa bulan kemudian baru saya dihubungi kembali oleh Balai Pustaka. Pustaka bahwa, novel saya berpeluang untuk diterbitkan begitu. Ya alhamdulillah, ketika terbit kemudian, fisiknya hari ini saya lihat, lalu Balai Pustaka juga mempromosikannya dengan baik, tadi hari ini saya pun menerima laporan royaltinya, alhamdulillah Wih, setelah dan ya, walaupun itu saya kira apa ya, bonus-bonus tadi dari kerja-kerja, kepenulisan kita itu Bang Rizky. Ya kepada teman-teman yang mau monitor, YouTube-nya Bang Rizky ini nanti ya terutama penulis-penulis pemula optimis saja, kirim ke mana saja ya. Ada lomba kirim, ada penganugerahan, sastra kirim naskahnya, ada, peluang terbit di mana saja, kirim. Konsepnya gitu, kirim, tulis, kirim, lupakan, dan tunggu tunggu kejutan, kan begitu. oke oke. Ini pertanyaan berikutnya Bang Subhan. Kalau di Zoom ini kan kelihatan tuh nama Bang Subhan tuh Muhammad Subhan strip elipsis. Nah, itu yang elipsis itu yang mau saya tanyakan gitu. Kalau nggak salah kan elipsis itu nama majalah yang Bang Subhan gagas. Ya, benar. Nah, boleh diceritakan sudah berapa lama usianya, apa visi yang ingin diraih oleh elipsis dan bagaimana perkembangannya sejauh ini, Bang Subhan? Ya, benar Bang Rizky. Jadi Ellipsis ini, nama majalah yang saya ampu, khusus majalahnya setahun, ya hampir 2 tahun ya majalahnya. Nah, sementara kelas kelas menulis daring, itu sudah memasuki tahun ketiga. Nah, ini ceritanya ketika pandemi juga kalau kalau, boleh ya kita berterima kasih kepada pandemi walaupun sebagian merugikan banyak orang kan begitu. Mhm. Sebagian lain menjadi inspirasi bagi orang-orang tertentu termasuk saya. Jadi sebelum kelas menulis daring Ellipsis ini saya dirikan Bang Rizky, saya sudah mampu beberapa kelas-kelas offline. Ada di kampus saya dan di rumah saya, lalu di, perpustakaan daerah ya. Nah ketika itu, murid-murid saya ada, sekitar 20 sampai 30 orang dan mereka rutin ke kelas-kelas saya itu. Nah, mereka ada pelajar SMP, SMA, mahasiswa, biasanya rumah saya ini ramai nih kalau hari Minggu sore gitu. Nah, lalu, masuklah pandemi, ketika itu saya pun bingung mau ngapain, aktivitas buntu, tidak bisa ke mana-mana, lockdown ya, PPKM, kegiatan mati. Nah, lalu saya bikinlah, pengumuman di Facebook itu, saya akan membuka kelas online. Buka kelas online, gratis, free, ketika itu kan. Berminat bergabung silakan menghubungi saya, nanti akan saya masukkan ke dalam grup, kelasnya setiap Senin malam begitu dan di grup, kita tetap berdiskusi, grup WA. Nah ternyata ketika saya umumkan itu, luar biasa respon respon publik gitu. Saya Karena ingat, publiknya juga gabut juga mungkin ya, nggak ada kerjaan juga mereka. betul sekali. Jadi saya umumkan itu baris itu lebih dari 1.000-an gitu ya, lebih Wow. 1.000-an daftar. Ya ini yang bergabung di kelas itu. Ya udah saya masukin semuanya, tapi semuanya tentu proses alam ya, seleksi alam, karena nggak muat di WhatsApp grup. WhatsApp grup cuman kapasitasnya 256 orang ya, lalu saya buat, grup grup di Telegram begitu, grup di Telegram, tapi tetap fokus pada grup, WA. Nah setahun kemudian, teknologi teknologi Zoom, masuk ya kan, mulai Mhm. berkembang. Zoom yang semula kita mengundang narasumber lewat, WhatsApp grup, mereka memberikan materinya, mengetik, materinya di WhatsApp, lalu kemudian kita beralih ke Zoom seperti ini, lebih mudah gitu kan. Mhm. Nah, ya semuanya tentu, tadi saya katakan proses seleksi alamnya terjadi, dari sekian banyak orang, ya sekarang yang tersisa itu sekitar 200-an peserta yang masih Masih bertahan ya. banyak juga itu.
masih lumayan lumayan. Jadi karena 200-an peserta itu potensial, kita coba mendata ulang, lalu kita bikin, semacam, tanda keanggotaan berupa sertifikat gitu. Jadi kita berikan mereka sertifikat keanggotaan. Jadi yang kita kelola adalah anggota-anggota resmi yang mereka betul-betul serius belajar, dan selalu terhubung dengan kelas ini. Nah, jadi setahun pertama kita sudah mulai berpikir wadah mereka apa untuk menyalurkan karya. Lalu Mhm. kita bikin majalah digital. Nah, kalau majalah cetak, luar biasa susah, modal ini dan sebagian besar media-media cetak sudah mulai gulung tikar kan begitu. Saya melihat ada prospek yang bagus kalau pengelolaan manajemen majalah digital ini berjalan dengan baik. Ya, karena kita, menjual beberapa kolom halamannya juga untuk menghidupkan majalah ini. Misalnya cover itu ada anggarannya untuk yang mau tampil di cover, profil begitu. Ada beberapa kolom-kolom artikel yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, orang-orang tertentu bisa kita, jadikan kolom periwara misalnya begitu. Termasuk iklan walaupun belum terkenal tapi kita, bangun peluang-peluang itu. Nah, kita punya sekitar 15 tim kreatif di Ellipsis ini, majalah ini, Mbak Rizky. Mhm. Kurasinya pun ketat, walaupun kita juga memberikan ruang apresiasi untuk karya-karya pemula. Jadi ada beberapa kolom yang khusus untuk penulis-penulis senior, ada beberapa kolom yang khusus untuk apresiasi, untuk memberikan kesempatan kepada, penulis pelajar, guru, mahasiswa yang mau menulis tapi mereka sudah sedikit lebih baik, gitu. Kita berikan ruang itu agar ada kaderisasi, gitu. Tapi setiap Berarti setiap bulan? bulan Berapa bulan? kita ber Berapa bulan Bang Subhan? setiap awal bulan antara tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya. Setiap Sekarang bulan. kita edisi ke-19, edisi Ke-19. ke-19. Berarti Hampir 2 jadi tahun. awal awal mulanya majalah itu dari kelas online yang Bang Subhan ampu, terus Abang katakanlah rekrut gitu ya, orang-orang yang potensial yang mau bekerja itu untuk menjadi tim kreatif di majalah itu. Dan Benar sekali sekarang itu sudah jalan sampai ke edisi 19. benar sekali. Kalau mau cari tahu informasi lebih detailnya bagaimana cara mengirimkan naskah, apalagi siapa saja tim yang terlibat, apa saja rubrik yang ada, itu carinya di mana Bang Sukan? Iya, kita karena ini, konsepnya digital, kita memanfaatkan media sosial, kan begitu. Jadi setelah terbit, majalah, digital Ellipsis ini ya kita sebarkan ke semua grup-grup WA, sama grup-grup penulis, kemudian kita punya medsosnya juga, kita sebarkan di sana. Nanti ada beberapa informasi yang menjelaskan, karya apa yang diterima seperti puisi, cerpen, esei, reportase, pendidikan, literasi, sastra, seni, pariwisata, di mana, cara ke mana dikirim ya tentu ke email ya, semuanya di satu pintu email, majalah ellipsis@gmail.com. Nanti setelah naskah itu masuk, diterima oleh tim redaksi, ya kita punya 3 meja di situ, meja redaksi, ada meja satu untuk mengecek, kelayakan, naskah gitu, termasuk, dugaan plagiat dan lain sebagainya, dengan aplikasi pengecekan plagiasi ya, Mhm. kalau ada plagiat ya kita tolak gitu. Kemudian kalau lolos di tahap itu nanti masuk ke meja ketiga. Meja 3 ini sudah mulai mencermati beberapa ya barangkali kesalahan ketik ya, dan beberapa lainnya. Kalau lolos di meja kedua, maka masuk ke meja akhir, meja 3. Ini paling editing tipis-tipis, selesai dari meja ketiga baru masuk ke meja, layout, baru baru di-layout. Setelah selesai di-layout 100 halaman setiap edisi, itu dikembalikan kembali ke masing-masing, redaktur untuk mengecek lagi hasil layout-nya, untuk menghindari, kesalahan layout ya, termasuk membaca ulang naskah itu ketika sudah di-layout. Nah, tahapan-tahapan kerja di sebuah media massa kita coba adopsi di Ellipsis, dan sejauh ini, ya lumayan walaupun belum maksimal tapi lumayan baik, dan ya respon publik
untuk Ellipsis luar biasa juga, Mbak Rizky. Jadi selalu ditunggu-tunggu dan kita suruh plus naskah karena banyak yang ngirim naskahnya dan semuanya kita harapkan nanti majalah ini bisa tumbuh, berkembang, lalu ada peluang-peluang dana yang bisa memberikan honor lah nanti untuk penulis-penulis yang mengirimkan karya mereka dan tulisannya layak diberikan honor. Nah, sebenarnya media-media digital kita yang hari ini hadir semuanya, saya kira sedang sedang berproses dan mencari bentuk saja. Kalau nanti seandainya sudah menemukan bentuknya, lalu penguatan modal yang sudah jelas juga, ya saya optimis juga media-media digital ini bisa sama halnya dengan media-media cetak di era-era sebelumnya begitu ya. Seperti diskusi kita kemarin ya bagaimana nanti dari media digital ada honor yang lebih layaknya Kompas memberikan honor yang lumayan ya, Tempo Jawa Pos memberikan honor yang lumayan untuk karya penulis. Begitu Mbak Rizky. Oke. Jadi, semuanya dilakukan secara digital. Media sosialnya kalau boleh tahu, untuk yang Instagram atau Facebook Ellipsis apa, Bang Subhan? Facebook kita akunnya majalah Ellipsis ya, majalah Majalah Ellipsis. Ellipsis. Ah, Ya sama juga di Instagram majalah Ellipsis juga. Kemudian kita share juga di grup kelas menulis daring Ellipsis di Facebook. oke, Tiap kelas kelas menulis daringnya sampai sekarang masih jalan, Bang Subhan? Mbak Rizky, kita sudah memasuki 158 kelas. Oh, 150 sudah setiap minggu itu rutin tuh. Setiap minggu harus ada kelas gitu. Dan Bang Rizky kan sudah beberapa kali juga ya. Terima iya. kasih telah berbagi di kelas tulis daring. Nah, ya itulah memang kita tidak tidak menugaskan peserta untuk di kelas itu menugaskan tugas-tugas tertentu tidak. Tapi kita hanya membekali mereka, mendampingi mereka, lalu memonitor mana bibit-bibit calon-calon penulis potensial begitu. Nah, Mhm. contohnya ketika dari karya mereka ternyata ada yang mampu menembus menembus media-media nasional juga gitu. Menembus Jawa Pos, menembus Tempo dan menembus Kompas dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan satu capaian yang luar biasa begitu. Walaupun tentu saja tidak mesti di kelas ini mereka belajar, saya yakin mereka juga belajar di banyak tempat begitu. Oke. Jadi boleh dibilang muridnya, dalam tanda kutip ya, muridnya Bang Subhan itu udah ribuan berarti dari kelas-kelas menulis. Bahkan kalau misalnya sudah dihitung dari sejak 2000 tahun 2000 apa, mulai bergerilya di dunia sastra itu berarti sudah mungkin sudah puluhan ribu muridnya Bang Subhan. Ada ada pengalaman-pengalaman yang menarik Bang tentang kelas-kelas atau siswa-siswa yang Abang ajar? Ya, eee, benar ya, saya mulai mengampu sejak tahun 2000-an ya, awal-awal 2000 berarti sekarang sudah 23 tahun ya, menjadi, calon-calon walaupun saya tidak menganggap, bahwa semuanya, ya harus saya disebut guru tidak begitu ya, tidak. Tapi sekedar mendampingi saja, mendampingi mereka tentu setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Nah, yang menarik saya cermati pada setiap kelas-kelas yang saya buat itu, ya semacam apa ya, siswa, pelajar paling, mereka bertahan dalam arti proses belajar aktifnya itu, paling lama 2 3 tahun ya, 2 3 tahun. Setelah itu mereka mulai sebelum sebelum era digital, sebelum era daring, mereka mulai naik kelas, pindah pindah rumah, pindah sekolah, dan lain sebagainya gitu. Jadi pertemuan-pertemuan offline-nya di masa itu ya paling bertahan 1 sampai 3 tahun saja. Nah, yang hal menarik lain, penulis-penulis perempuan terutama itu sering sekali saya lihat, mereka terbentur dan mentok ketika mereka sudah masuk ke ranah, pernikahan, rumah tangga. Mhm. Mereka menikah itu produktivitas mereka tinggi sekali, mulai belajar belajar nulisnya, dan beberapa sudah nembus media juga ya adik-adik binaan saya di masa itu. Tapi ketika mereka masuk ke ranah pernikahan,
itu mulai hilang karyanya, dianya pun mulai hilang gitu ya. Nah ternyata, rumah tangga menjadi faktornya bisa saja penghambat atau barangkali ada hal lain yang lebih menarik dari sekedar menulis itu. Karena kalau tidak, totalitas di ranah kepenulisan ini kan nanti tantangannya kan banyak tuh Mbak Rizky ya. Sama-sama Mhm. tahu kita tentu bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat di sini gitu, sehingga mereka berpikir ulang, apakah mau meneruskan, menulis atau berhenti atau mencari pekerjaan lain. Nah itu fenomena yang saya lihat, selama mengampu kelas-kelas ini. Nah, walaupun demikian, tentu saja, sebagian di antara mereka masih ada yang bertahan di ranah penulisan, meski mereka bekerja di berbagai, bidang. Nah, inilah idealnya saya kira, mereka boleh menjadi guru, boleh menjadi, pengusaha, boleh menjadi ASN, PNS, dan lain sebagainya. Tapi, menulisnya jangan dilepaskan, karena menulis bisa bisa menjadi bekal modal untuk penguatan kerja-kerja, profesional mereka. Barangkali kerja kerja profesionalnya yang dilakukan hari ini menjadi guru dan lain sebagainya, tapi kerja sampingannya menulis, kan begitu. Banyak sekali guru-guru yang mentok sampai golongan 4A karena tidak bisa nulis, kan begitu. Banyak sekali mahasiswa U drop out dari kampusnya gara-gara tidak bisa menulis skripsi, tidak bisa menulis makalah gitu. Jadi tugas kita ya, Mbak Rizky, saya dan buat teman-teman penulis lainnya sebenarnya berat nih, bagaimana terus menumbuhkan semangat menulis di tengah masyarakat sehingga pekerjaan menulis menjadi pekerjaan yang tetap asik, tidak tidak diabaikan oleh mereka walaupun era sekarang orang sudah asik bikin bikin, media-media online, sibuk dengan game online dan lain sebagainya, tapi menulisnya tidak boleh diabaikan. Nah itulah beberapa, pengalaman yang saya amati fenomena ya barangkali ya. Di ranah, kepenulisan yang, kita terlibat sebagai pendampingnya Bang Faris. Kalau Mbak Rizky kan total tuh, tulis total barangkali Bang Rizky mampu kelas-kelas tertentu ya, komunitas-komunitas, Mbak Mhm. Rizky atau saya sebagai guru, dosen, sastra, pasti menemukan fenomena demikian juga saya kira. Oh, Harapan saya harapan saya di antara mereka ada satu 2 ya, tidak tidak harus banyak. Satu 2 bisa seperti halnya Mbak Rizky menjadi cerpenis yang konsisten menulis cerpen, menulis novel. nah kalau, tadi kan sudah dari tahun 2000-an Bang Subhan mengajar, apakah ada perubahan kecenderungan, siswa yang Abang ajar gitu selama ini? Misalnya, ya saya juga nggak tahu ya, karena saya ngajar juga belum selama Bang Subhan gitu kan. Kira-kira apakah ada perubahan misalnya di tahun 2000-an itu siswanya cenderung begini, kalau sekarang kecenderungannya seperti ini, atau motivasi menulisnya, atau apalah gitu yang Abang Subhan temukan? Ya, benar sekali, tentu ada ya kecenderungan mereka setelah, selesai belajar, setelah, mengikuti ya mungkin juga belajar di komunitas lain, atau masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan lain sebagainya, perubahan-perubahan kecenderungan itu ada saya melihat. Itu seiring dengan, kemampuan, keilmuan, pengalaman yang mereka dapatkan setelah setelah proses bertahun-tahun kemudian. Tapi yang pasti ketika dasar kepenulisan ini sudah diberikan dan mereka dapatkan, ya yang kuat bertahan, mereka, pasti muncul dengan karya-karya, baru mereka. Ada yang menulis novel, beberapa di antara mereka, bahkan, selain menulis novel, mereka juga mengembangkan bakat di bidang-bidang lain, tapi tidak meninggalkan, menulisnya, gitu ya. Tapi saya melihat ketika mereka sudah, mampu lebih baik dari sebelumnya hari ini, ya ya ada semacam ya keberhasilan tersendiri di antara, siswa-siswa saya itu, ketika mereka sudah melahirkan karya-karya mereka dan itu memang tidak banyak Mbak Rizky, tidak banyak jumlah mereka, tapi inilah yang menurut saya, eee, konsistensi mereka tetap ada walaupun mereka, sudah tidak lagi belajar di kelas saya, setelah bertahun-tahun gitu.
Nah, Ada intinya begitu. ada perasaan ikut bangga gak Bang, ketika siswa kita bisa kayak gitu? Syukur ya syukur dan bangga Mbak Rizky ya. Misalnya begini, ada siswa yang termotivasi, menjadi penulis ketika dia masuk kelas saya ketika itu. Nah, ternyata tidak sekedar motivasinya saja sampai di situ, tapi dia melanjutkan jenjang pendidikannya ke, jurusan yang tepat begitu. Misalnya ada yang ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia S1-nya, kemudian lanjut lagi S2-nya di Susastra, di UI dan lain sebagainya. Ya mereka mereka meneruskan itu, meneruskan Perasaan Bang pendidikan Subhan mereka. perasaan Mas Subhan ketika melihat ada siswa yang seperti itu? Ya tentu senang ya, tentu sangat senang, gembira, bersyukur, dan yang paling penting, mereka tidak melupakan, proses awalnya. Dan ada beberapa siswa sampai hari ini tetap berkomunikasi dengan saya, ya terutama di Sumatera Barat ya, mereka tetap, mengundang gitu kalau ada kegiatan-kegiatan, karena menganggap ya saya gurunya dan walaupun ya saya sekedar menganggap diri saya hanya sebagai ya kakak, abang, pendamping saja begitu. Tentu, penilaian orang, tidak bisa kita tutup, apapun itu ya, begitu Pak Haris. Intinya kita bersyukur, senang, apa yang kita inginkan, kita harapkan dari proses belajar itu terwujud. Nah, mereka menjadi guru, guru bahasa dan sastra Indonesia, ada juga menjadi dosen, dosen muda, tapi mereka tidak melupakan, pengalaman-pengalaman awal ketika mereka belajar menulis. Saya kira sama halnya dengan Mbak Rizky mengajarkan, di kampus lah ya, mantan-mantan sudah lulus ya mahasiswanya, pasti akan tetap mengingat Mbak Rizky dan karya-karyanya kan begitu. Amin. Eee, Berikutnya ini Bang, Bang Subhan kan sudah di dunia menulis kreatif itu sudah puluhan tahun. Apa hal paling sulit selama berada di dunia penulisan? Saya kira yang paling sulit itu mengubah mindset orang tua siswanya Mbak Rizky. Karena saya punya pengalaman begini, ada satu siswa saya ketika saya masih di rumah puisi ketika itu, mengampu sanggar sastra siswa di sana. Setelah 6 bulan belajar, datanglah siswa itu lagi ke tempat saya. Jadi siswa itu bilang, "Kak, mohon maaf saya pekan Minggu besok tidak masuk lagi di kelas ini." "Kenapa?" Begitu. "Kamu salah satu siswa yang berbakat berbakat, pintar nulis, produktif, rajin, dan lain sebagainya. Kenapa nggak masuk lagi?" "Mama dan papa tidak mengizinkan saya belajar nulis." Wah, saya kaget ya, saya kaget ketika itu. Lalu minggu berikutnya memang dia tidak masuk lagi, karena barangkali orientasi orang tuanya anak mau, dia belajar di sekolah saja begitu, tembus cita-citanya mau jadi dokter atau lain sebagainya, kan tidak semua cita-cita anak itu menjadi dokter, kan begitu. Nah, tapi hari ini ketika saya melihat, si anak ini hari ini dia sudah besar, sudah menikah juga, ternyata dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi pemimpin redaksi di sebuah media, di Jakarta, kemudian dia membuka pelatihan-pelatihan menulis, khusus terkait jurnalistik. Ternyata memang bakat awalnya itu menulis sampai sekarang, terus tumbuh begitu dan sampai, Itu sukses. itu itu hal yang paling sulit, eee, ketika menjadi guru menulis. Kalau Bang Subhan sendiri, dalam proses kreatifnya, dalam kehidupan sebagai penulisnya, selama rentang waktu ini, kira-kira sebagai penulis nih, ini nih yang paling sulit nih, apa sih Bang? Ya kalau saya pribadi, karena saya mencintai pekerjaan ini ya Mbak Rizky, pekerjaan dalam arti, saya sudah bertungkus lumus di situ, ya saya kira, apa yang umum dihadapi oleh banyak penulis lain itu sama saja lah ya. Barangkali melawan, kesuntukan atau tidak mood ya, ya paling itu obatnya ya istirahat saja, istirahat, jalan-jalan, nonton film dan lain sebagainya. Saya pun pernah mandek juga, tidak bisa melahirkan tulisan apapun, kalau capek dan sebagainya, itu saya kira yang umum saja. Karena saya mencintai pekerjaan ini, ya sebagai halnya orang yang cinta, jatuh cinta, ya dia harus memberikan, waktunya, pikirannya, tenaganya pada apa yang dicintainya. Seperti halnya Oke. Nah, mencintai kan begitu. kan Bang Subhan ini memutuskan untuk jadi full time writer.
bekerja di dunia penulisan. Sementara kan dunia penulisan, terutama untuk penulisan kreatif itu kan tidak punya jam kerja yang resmi seperti itu ya. Nah, apakah Bang Subhan kemudian membuat planning sendiri bahwa satu hari minimal saya 5 jam membaca, 3 jam menulis misalnya atau seperti itu sejenis itu, Bang Subhan? Ya, iya benar ini pertanyaan intinya, Bang Rizky. Dan ini saya kira penting juga dipahami oleh calon-calon penulis ya, pemula ya. Dari mana penulis mendapatkan uang finansial, begitu. Nanti ke sana arahnya. Kalau untuk mengatur waktu tadi sebenarnya saya tidak punya waktu khusus, apa namanya, ya bebas saja begitu. Tapi, kalau terkait dengan finansial misalnya Mbak Rizky, memang, kita tidak seperti halnya orang yang bekerja bulanan dapat gaji, seperti PNS bulanan, awal bulan dapat gaji, tidak. Rezeki penulis itu seperti yang Mbak Rizky ya saya kira, rezeki harimau ya. Produktif kita tinggi, karya kita dimuat, diterbitkan, ya di situlah sumber-sumber peluang peluang uangnya ada. Tapi sebenarnya kalau sebagian teman-teman, tahu celah-celahnya, saya kira dari dunia kepenulisan ini itu sumber-sumbernya besar juga. Misalnya bagaimana kekuatan branding diri kita sebagai penulis. Nah, cuannya dari mana saja? Ini juga sudah saya ceritakan di YouTube saya, Muhammad Subhan Kreator ya. Eee, Salah satunya adalah ketika kita membangun personal branding kita sebagai penulis, kita akan dikenal, dan dikenal, dari personal kita itu kan kita bisa diundang oleh siapa saja. Jadi, saya sampaikan ke Mbak Rizky, saya pernah dibayar beberapa jam itu 10 juta Mbak Rizky, untuk berbagi materi kepenulisan gitu kan. Ada yang bayar 5 juta, 6 juta untuk lembaga-lembaga instansi tertentu. Kalau kita sudah punya personal branding yang bagus. Saya di Sumatera Barat sudah cukup, lumayan baik. Saya sudah banyak bekerja sama dengan berbagai instansi, sekolah, dinas, dan lain sebagainya. Dan bayarannya ya profesional. Kemudian kita juga bisa menjadi ghostwriter. Nah ini uang ghostwriter ini lebih ngeri lagi dari sekedar honor gitu ya, honor, jadi perkara gitu. Kalau ghostwriter profesional untuk satu buku biografi misalnya, itu minimal bisa 15 juta, ada yang 50 juta gitu, ada yang lebih 100 juta. Teman-teman saya wartawan-wartawan di Sumatera Barat, ya kerjanya itu semua itu, ada yang sebagian jadi ghostwriter itu. Mereka menulis buku biografi pejabat, ketua DPRD, tokoh-tokoh, Minang, dan lain sebagainya. Dan itu uangnya luar biasa ya. Dan tidak hanya honor menulisnya, kita pun bisa keluar, jalan-jalan, bisa mengunjungi si tokoh di luar daerah, difasilitasi semuanya, pesawat, makan, minum, akomodasi lainnya. Kan luar biasa. Nah, sumber lainnya tentu saja kita bisa memanfaatkan, apa namanya ya, kemampuan kita untuk, berjejaring tadi. Kita bisa menjadi konsultan media di sekolah, kampus, selain menjadi juri dan lain sebagainya, dan itu sumber-sumber uang dari personal branding kita. Kemudian yang Jadi kedua penguatannya adalah personal, apa namanya, corporate branding ya, komunitas kita. Kita harus membangun komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita butuh, dukungan teman-teman. Maka saya membangun Ellipsis kelas ini, ya sebagai dukungan dari kerja kreatif saya juga sebenarnya. Misalnya mereka membagikan, konten-konten saya, dan kalau bersama-sama kan bisa lebih cepat begitu. Bang Subhan sebenarnya tidak membuat atau tidak kaku dengan jam kerja gitu, Bang, ya? Benar sekali, tidak kaku dengan jam kerja. Saya fleksibel saja, kapan mau nulis, nulis, kapan ya kalau sekarang ya saya lebih cenderung di rumah saja. Kalau dulu saya berkantor di kantor haluan di beberapa koran, berkantor di rumah puisi, dan itu menurut saya agak repot ya, pergi pagi, pulang sore, atau kadang malam, repot sekali. Dan itu kadang-kadang menjadi rutinitas yang membosankan gitu. Sekarang kantor saya begini saja Mbak Rizky. Nah, ini ruangan saya begini, saya setiap hari di sini, ketemu dengan anak setiap hari, dengan ibu, dengan istri, dan tamu-tamu datang kemari.
Nah, saya menunggu di rumah aja kalau ada undangan gitu ya, "Pak Subhan nanti, tolong jadi narasumber seminar ya, juri," gitu ya. Tinggal nunggu itu aja Pak Rizky, dan Oke, sambil oke. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas Bang Subhan. Bisa kasihkan satu tips, saran, ataupun wejangan untuk penulis-penulis pemula yang ingin belajar menulis? ya pertama harus, menguatkan niat dulu ya, niat. Untuk apa jadi penulis begitu? Apakah untuk uang, untuk popularitas, prestisi, untuk bangga-banggaan, atau ingin memberikan manfaat kepada banyak orang lewat karya-karya kita? Nah ini niatnya harus diluruskan dulu, karena kalau tidak lurus niatnya nanti setahun, 2 tahun nanti akan balik kanan itu, karena tidak apa yang didapatkan begitu ya. Nah itu, saya buktikan di kelas-kelas saya sebelumnya banyak yang berguguran di tengah jalan. Hanya satu 2 saja yang tumbuh begitu, alhamdulillah. Nah yang kedua, tekad dan minatnya. Bakat itu hanya persoalan, sekian. Kalau tidak berbakat tapi ada kemauan dan tekad, saya kira akan jadi penulis. Kemudian yang ketiga tentu harus banyak membaca. Penulis-penulis hebat, mereka punya, kemampuan membaca yang baik, kemudian, menulis yang baik. Nah yang keempat ya terus berlatih, latihan menulis setiap hari. Kalau ingin jadi penulis cerpen ya banyak-banyaklah membaca cerpen-cerpen orang lain, ingin menjadi penyair, banyak-banyak membaca puisi-puisi orang lain, ingin menjadi novelis, banyak-banyak membaca novel orang lain. Membaca dan menulis itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus saling, mendukung, ya membaca, menulis, membaca, menulis. Kalau tidak membaca, tulisan kita akan kering dan kosong. Nah, saya kira ketika Pramoedya Anantatur itu menarik, ya kalau ingin mengenal dunia, membacalah. Kalau ingin dikenal dunia, menulislah. Ya, saya kira itu saja kuncinya, Mbak Rizky. Tidak perlu ribet-ribet ya. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh penulis pemula, ya siapapun saya kira tidak akan bisa menjadi penulis. Nah, yang terakhir adalah konsistensi dan, istiqomah. Istiqomah, ya tawakal, sabar, karena menjadi penulis ini, jalannya tidak mulus, berliku, banyak, problem persoalannya, kadang-kadang kita harus berhadapan dengan, kantong yang kosong uang gitu kan, sementara perut harus diisi gitu kan. Kemudian, kalau seandainya nanti kita sudah, menjadi penulis yang baik, tapi belum tentu dianggap baik oleh oleh orang lain, kita akan berbenturan ide, idealisme, dan lain sebagainya. Kita akan bisa perang dalam tanda petik dengan penulis-penulis lain atau pembaca lain yang tidak suka dengan kita. Ya berdarah-darahlah, prosesnya untuk mencapai apa yang ingin kita harapkan dari kerja tulisan itu. Begitu Pak Rizky. Oke, terima kasih Bang Subhan sudah memberikan waktunya untuk hari ini, dan insya Allah ini kalau ya sering Bang Subhan bilang tuh daging semua. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Subhan sudah meluangkan waktu. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi dan kalau bisa sih ketemunya offline berikutnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan mampir di kampus Bariski juga insyaallah. Amin. Oke. Saya off record dulu ya, Bang Subhan. Ya, terima kasih.